Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudariku, pada video kali ini kita akan mendengarkan ceramah tentang perjalanan manusia di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, tanpa berlama-lama lagi saudara-saudariku, mari kita simak bersama video atau ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MC. Ini dia. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju Sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan Sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas Sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas Sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas Sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas Sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya Sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui Sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul, kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya, walaupun orang itu berzina, iya, biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka,
Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Karena rumahnya dekat masjid, cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus sholih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan.
Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembayang. Banyak duit, sembayang. Miskin, sembayang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqomah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis qudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati.